sembah, sujud padamu. Halo, hai, shalom Bapak Ibu dan sahabat-sahabat SMGM di mana saja sahabat berada. Jumpa dengan saya Handono Warih dari SMGM Cabang Santo Mikael Tanjung Perak, Surabaya. Saya punya cerita-cerita yang merupakan kejadian yang saya alami sehari-hari. Cerita yang akan saya bagikan adalah sekedar cerita ringan saja yang sungguh-sungguh saya alami dan bukan dongeng atau cerita karangan. Namun siapa tahu ada manfaat yang bisa kita petik dari cerita sederhana itu. Kegiatan saya sehari-hari belakangan ini sejak saya masuk dalam kategori lansia muda, ya. Lansia muda itu rentang usianya antara 60 sampai 69 tahun, ya. Ini adalah memperbanyak porsi doa. Juga dengan olahraga ringan, rekreasi tentu, ya, kemudian berkomunitas, ya, mengantar istri ke tempat kerja, sesekali menjemput. Di samping saya sendiri juga masih bekerja. Pagi-pagi biasanya bangun jam 5 kurang, biasanya jam 4.45 ya. Kemudian jam 5.15 berangkat misa pagi di gereja yang kebetulan hanya berjarak 200-300 meter lah dari rumah, karena dekat, jadi saya bisa berangkat jam 5 lebih seperempat karena misa baru mulai pukul 5.30. Nah, usai misa saya masih punya kesempatan untuk olahraga ringan, jalan pagi saja di sekitar rumah, di sekitar gereja di situ, ya, antara 40 menit lah kurang lebih, ya. Nah, kebiasaan saya sambil jalan cepat saya mendaraskan rosario, ya, dengan membawa rosario kecil, rosario gelang. Kali ini saya nggak bawa, sampai 2 peristiwa biasanya. Kalau 40 menit itu bisa dua peristiwa, misalnya peristiwa tadi pagi, peristiwa gembira, lanjut dengan peristiwa terang. Mungkin besok saya lanjutkan dengan setelah peristiwa terang berarti peristiwa sedih dan mulia. Nah, setelah itu sambil masih berkeringat, saya mengantar Ningrum, istri saya, ke tempat kerja yang berjarak sekitar 4 km. Tidak terlalu jauh, ya. Nah, ada yang unik jalan yang kami lalui. Kami tinggal di daerah Perak. Untuk mencapai tempat kerja Ningrum, kami harus melewati Jalan Demak. Nah, ini bagi sahabat Surabaya tentu tahu. Dari arah Perak, begitu kami menikung ke kiri, memasuki Jalan Demak, di sisi kiri ada sebuah makam yang cukup besar. Namanya makam Mbah Ratu, disebutnya begitu, ya. Mbah Ratu sebenarnya di situ kelenteng sih, ya. Tapi di sekitar itu makam Islam. Nah, panjang makam itu membutuhkan 3 kali doa Salam Maria panjangnya, ya. Dengan kami bermobil itu mendoakan di situ 3 kali Salam Maria baru lewat itu makam itu, ya. Nah, waktu kecil dulu saya takut ketika berjalan dekat kuburan. Nah, setelah dewasa, terutama setelah bersama dengan Ningrum, saya diajak membiasakan diri mendoakan jiwa-jiwa dari orang-orang yang jasadnya sudah lebur dengan tanah makam itu. Keyakinan kami, jiwa-jiwa itu membutuhkan doa dari kita. Jadi setiap kali melewati jalan yang sisi kirinya ada makam tersebut, kami berdua selalu mendoakan Salam Maria, biasanya 3 kali. Sesibuk apapun, seasik apapun ngobrol kami, begitu sampai di ujung memasuki kompleks makam itu, kami langsung tanda salib dan Salam Maria sampai di ujung terakhir makam tersebut. Biasanya tepat 3 kali Salam Maria.
dengan berkendara ya. Nah setelah itu saya akan sampai di perempatan yang lumayan lama menunggu lampu giliran hijau di lampu merah itu ya. Nah sambil menunggu lampu, kami berdua mendoakan doa sembah bakti dari Monsinyur Gabriel Manik. Tidak kami hitung berapa kali, pokoknya kami ulang-ulang ya, sampai lampu merah selesai dan kembali harus berjalan, dan saya harus konsentrasi nyetir lagi di jalan yang cukup ramai itu. Kemudian tidak jauh dari situ sampailah kami di sebuah tempat yang bertuliskan Adi Jasa. Di sisi kiri jalan juga itu adalah rumah duka, persemayaman jenazah yang menunggu waktu penguburan. Nah, melewati tempat itu kami juga mendoakan jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan dan kerahiman Allah. Kami mendoakan biasanya ya, ini udah rutin kami mendoakan 1 kali salam Maria, 1 kali doa salam Yusuf, dan 3 kali doa Yesus Kristus anak Allah yang hidup, doa sembah bakti dari Monsinyur Gabriel Manik ya. Selesai doa-doa tersebut, kami harus berbelok ke kanan, menikung ke kanan, dan sampailah kami di jalan Tembok Dukuh. Tidak jauh dari tikungan itu, kami sampai di puskesmas. Itu tempat Ningrum bekerja. Nah, di tempat kerja itu juga sering kali Ningrum itu juga mendoakan orang-orang sakit di sana. Jadi praktis di ruas jalan sepanjang 2 km, ya, sejak makam tadi sampai ke puskesmas itu kami mendaraskan doa untuk jiwa-jiwa orang meninggal dan juga untuk orang-orang yang sakit. Setelah Ningrum turun, saya kembali melewati jalan yang tadi saya lewati di sisi yang lain tentunya. Kembali saya mendaraskan doa sembah bakti. Kali ini saya tidak sendiri, saya setel lagu ya. Setel lagu dari suara saya sendiri yang sengaja saya rangkai sepanjang 15 menit seperti latar suara yang bisa kita dengar sekarang ini. Seperti itu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih, ada suatu perasaan damai tatkala saya mendaraskan doa sambil melakukan kegiatan apapun. Tatkala jalan pagi berolahraga, ketika nyetir mobil, pada waktu menunggu. Pendeknya, saya tidak memberi kesempatan pada pikiran saya untuk hal-hal yang keinginan-keinginan tidak teratur, pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, ada saja pertolongan Tuhan yang saya terima dari kebiasaan berdoa setiap saat ini. Pernah suatu ketika saya melewati jalan itu pada siang hari, jalan yang tadi kami lewati itu ya. Nah, karena tanpa Ningrum, waktu itu tanpa Ningrum di samping saya lupa mendoakan doa-doa kebiasaan saya. Itu karena pikiran saya memang sedang penuh dengan masalah pekerjaan. Mobil sedang laju-lajunya, ada sebuah truk besar di depan saya secara tiba-tiba mengerem dia begitu mendadak, dan saya hampir menabraknya. Spontan saya menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, setengah berteriak. Hanya beberapa sentimeter barangkali saya di belakang truk besar itu. Saya mengucap syukur karena terhindar kecelakaan, dan menjadi ingat kebiasaan saya yang dan saya pun mulai mendaraskan doa lagi seperti biasa. Sahabat-sahabat terkasih, saya teringat akan 1-2 ayat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Itu bab 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya mengenal ayat ini tentu sejak muda dulu. Senang dengan ayat ini. Kenapa senang? Bisa buat gagah-gagahan ya, saat itu ya, saat masih muda ya. Ayat yang indah, bisa buat nasihat kepada teman-teman yang sedang mengalami masalah. Kamu harus terus berdoa, harus selalu mengucap syukur, apapun keadaanmu, karena itulah yang dikehendaki Allah. Begitu kata saya kepada teman-teman muda saya waktu itu. Tetapi apakah saya sendiri melakukannya? Saya kan lebih sibuk urusan pekerjaan ya saat itu ya, saat masih muda. Sibuk menghasilkan uang yang banyak. Usia muda, lagi kenceng-kencengnya kejar restoran gitu ya. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih, semakin berusia, iman kita harus semakin berkembang. Firman Allah yang mengatakan, tetaplah berdoa. Ini saya tangkap saat ini saya menangkapnya sebagai sebuah perintah untuk benar-benar bertekun dalam doa. Bukan basa-basi, namun bersungguh-sungguh. Meskipun saya berdoa sambil apa saja, sambil nyetir tadi ya, sambil olahraga pagi, sambil mengantri barangkali ya, sambil atau menunggu sesuatu, namun hati saya terkoneksi kepada Allah. Sampai pada situasi hati yang klik antara saya dengan Allah. Inilah yang saya rasakan. Nah, saat itulah doa menjadi kekuatan kita. Doa kekuatanku. Mari para sahabat berdoa dengan tekun, dengan setia. Mari mengucap syukur senantiasa dalam setiap suasana. Bangun tidur mungkin kita terburu-buru, tidak sempat berdoa yang panjang. Namun begitu buka mata, spontan hati kita bersyukur, mulut kita berucap, syukur bagimu ya Allah, Engkau menjagaiku saat aku tertidur, dan kini Engkau mengembalikan segenap tubuh, jiwa, dan rohku. Hingga hari ini aku masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang terkasih. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat